warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Khas Daerah Ahmad. Kali ini saya sedang lari-lari pagi, masih di daerah Cigawir. Saya kesini ke rumah Om Budi berkunjung melihat tanaman bonsai dan peternakan ikan koi. Oke, saya akan menanyakan seputar bonsai kepada Om Budi. Ini bonsainya jenis apa? Ini jenis sisir, atau kalau di daerah kita itu namanya kaliage. Sisir kaliage ya? Ya, jadi mungkin kalau di daerah lain itu dinamakan sisir, tapi kalau di daerah kita bahasa daerah itu, kata lain daripada sisir itu kaliage namanya itu. Kaliage itu ada dua macam sisir itu. Ada jenis yang merah dan ada yang hijau daunnya itu. Kebetulan ini yang hijau jenisnya itu memang termasuk di daerah kita yang banyak jenis seperti ini. Saya ngambil jenis ini kebetulan tanaman ini bisa dikategorikan bandel dan memang sangat mudah sekali perawatan ataupun penanamannya. Cuman memang setiap tanaman itu ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pohon sisir ini ataupun di kulit. Biasanya kulit kalau kita tidak kelupas itu banyak hama yang posisinya memang dia mulainya dari akar, nyerangnya ke kulit seperti ini. Jadi terkadang kalau kita nggak kelupasin, dia diam di dalam si kulit tersebut. Jadi memang perawatannya itu kalau untuk pertumbuhan cepat sekali dan mudah sekali, cuman memang kendala ada hama. Paling kalau kita rajin, kita sering bersihkan ataupun pengobatan paling pakai sistemik. Ini yang tanaman yang ini berapa tahun umurnya? Kalau ini kebetulan di sayanya sekitar 5 tahun. Tapi mungkin kalau dari awal dari alam, kebetulan ini dongkelan ya 5 tahun ke belakang. Kemungkinan kalau dari alam, kalau ngelihat kondisi batang seperti ini, mungkin sekitar bangsa 30 tahun ada umurnya ini. Karena sudah tua sekali ya batangnya itu. Yuk kita lihat yang lainnya. Baik. Nah, ini apa ini? Ini bunut. Bunut. Ini bunut, bonsai bunut. Kebetulan saya pemula di bonsai ini, baru senang aja. Dan ini kita coba ditempel di karang, atau disebut kata lain itu on the rock ya. Kita coba ngebentuk karena hobi. Kebetulan kita masih belajar dan memang seneng berekspresi, dalam arti yang namanya bonsai mungkin kita bentuk seperti apa tidak ada salahnya, karena tergantung selera kita mau dibagaimanakan ataupun dibentuk seperti apa, itu kembali kepada selera kita. Ya guys, di sini banyak bonsai-bonsainya, unik-unik.
Ya, sambil lihat-lihat lagi. Dari sejak kapan suka tanaman bonsai? Sebetulnya sudah lama, dari dulu, cuman sempat berhenti. Nah, kita mulai lagi 5 tahun ke belakang, sekitar bangsa tahun 2015, nyoba-coba lagi nanam karena seneng. Ya sampai sekarang kan. Ada sebagian juga di atas kalau mau lihat. Oh iya, mau lihat ke atas. Terus kita ke atas melihat tanaman bonsai yang lainnya. Ini di sini di kolam juga ada. Ini sepertinya bonsai beringin ya. Ya, itu kimong. Oh, kimang. Kimeng. Wah, ini nih lebih angker. Nah, ini beringin. Ini juga sama, beringin. Jenis ficus. Beringin jenis ficus. Kalau ini umurnya lumayan. Ini kebetulan dulu yang seneng itu kakak saya. Sempat terjadi rame itu tahun 95 di Cigawir di sini. Saya kebetulan pada saat itu mungkin belum seneng. Tapi kemudian kakak saya meninggal, bonsai ini tidak terawat dan saya ambil sampai sekarang. Tapi sepengetahuan saya, tanaman ini didongkel ataupun dikepotin itu sekitar 9 tahun 95. Ini kayaknya paling bagus nih. Ya lumayan, sebetulnya ini masih bakalan lah, masih bakalan. Kita juga sempet coba kita kawat, cuman karena pertumbuhannya kita coba supaya subur dulu, jadi dicabut dulu kawatnya. Nanti mungkin kita bentuk lagi sesuai dengan kehendak kita sebagian dan mengikuti karakter pohon sebagian. Jadi pada dasarnya kita tidak selalu ataupun 100% mengikuti kehendak kita, tapi tetap kita juga memperhatikan karakter batang ataupun karakter pohon tersebut supaya tidak terjadi kering batang ataupun mati si pohon tersebut. Iya. Kita tidak bisa paksakan. Ini bonsai-bonsai yang di sini apakah ada yang pernah dikontesin? Kan ada kontes bonsai. Betul. Memang kita belum ke arah sana karena memang bonsai kita belum siap. Kita masih pemula, belum ada yang siap untuk ke kontesin, dan saya juga masih belajar. Jadi belum begitu paham mengenai bonsai, hanya kita mengandalkan naruria saja sebetulnya ataupun lihat-lihat di internet. Kemungkinan nantinya insya Allah kita juga ingin sebetulnya kayak yang lain ikut-ikut kontes, tapi untuk sementara kita menahan diri karena bonsai kita belum siap dan memang belum ada yang bisa diunggulkan.
Kamboja. Ini bunut sama tadi kayak yang di bawah. Mungkin ini umurnya sudah lama juga. Dari mana? Sama peninggalan kakak juga, ini dari mungkin tahun 95. Kalau ini sama jenisnya kayak yang di bawah, sisir atau kata lainnya kaliage. Sama jenisnya, jenis yang hijau, bukan yang merah. Di antara semuanya Om, yang paling disuka yang mana? Relatif sebetulnya. Kalau kita sudah sayang terhadap tanaman, kita sayang semua. Cuman memang ada yang diistimewakan. Contohnya seperti ini. Ini sengaja saya kasih pot agak besar supaya pertumbuhan subur. Dan memang sementara ini kita lagi program akar dan ranting. Kita coba untuk subur dulu, belum kita bentuk. Hampir semua di sini belum kita bentuk secara maksimal ya. Baru hanya kita ngebentuk, kita lepas lagi kawat. Keinginan saya itu coba untuk disuburkan dulu. Terus mengingat musim sekarang itu musim kemarau. Jadi memang lahan saya ini kebetulan sempit. Jadi musim panas kita menghindari panas dari kawat tersebut. Jadi kita sebagian besar kita lepas untuk mengurangi lepas. Oh. Nah, kalau ini bonsai jenis apa ini? Kalau ini jenisnya itu amplas. Amplas. Daunnya pada kecil ya. Iya. Amplas itu kalau proses kita potong di pruning terus-terusan ya seperti itu. Jadi kecil, semakin kecil. Cepat sekali dia membentuk kecilnya itu. Daun-daunnya pada keras, guys. Ini beringin baru kita pruning, baru tumbuh baru tumbuh tunas-tunas. Sebetulnya yang saya tanam itu kebanyakan jenis ficus ya seperti bunut, beringin ya, ada di keluarga ficus lah, karena kebetulan sangat aman sekali, tidak mengenal cuaca, dia bertahan lama dan mudah dipelihara. Ini kebetulan kita lagi program akar. Pakai sedotan itu ya? Iya, jadi tadinya di atas mengurangi supaya lembab kita kasih sedotan, dan sekarang sudah mulai besar-besar yang di dalam sedotan pun. Seperti contohnya ini sudah aman, sudah masuk ke tanah. Jadi kita ini hanya media untuk menghantar si akar tersebut sampai kepada tanah. Oh. Jadi perawatannya juga unik-unik ya, guys. Ini pohon seperti yang sudah tua, seperti pohon besar yang udah tua banget, namun disimpan dan dikoleksi di dalam pot ya. Oke guys, kita turun lagi ke bawah. Mari.
Sini ada ikan koi guys. Di sini Om Budi selain pecinta bonsai, Om Budi juga hobi dengan ikan koi. Ini bagaimana dengan ikan koinya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kebetulan saya suka, dan memang kita juga sebetulnya pernah, ini hanya sebagian kecil di sini. Awal mula kita seneng ikan hanya di kolam untuk lihat aja di sini. Setelah kita pelajari pemanfaatan lahan dan kita hidup di kampung, kita coba selain kita menggeluti pekerjaan yang lain, kita coba manfaatkan lahan yang ada, kita coba di ternak di koi. Sebetulnya kalau koi itu, kalau memang yang suka koi, gampang-gampang susah perawatannya. Itu sama halnya seperti bonsai tersebut, sehingga bagaimana kita memperlakukan si ikan tersebut. Dan yang paling penting di kolam kecil seperti ini, ngebangun ekosistem. Dalam arti ekosistem di sini di dalam filterisasi, kita butuh saringan-saringan untuk menyaring air atau amoniak daripada ikan tersebut, kita olah menjadi air tersebut jernih kembali. Kenapa seperti itu? Karena kalau di kolam tanah itu mungkin ekosistemnya secara alami. Nah, di kolam seperti ini kita harus kita buat kita siasati bagaimana caranya supaya air jernih kembali, dan memang tidak perlu dikuras di kolam ini. Kita hanya menguras di chamber. Kita mau tahun 2 tahun kolam ini kita tidak perlu kuras, tetap airnya seperti ini. Cuman paling kita hanya nguras di chamber. Chamber di sini ada 4, yang untuk saringannya 3, 1 untuk pompa. Chamber pertama itu kita bisa lihat di sini. Ini apa namanya? Ini chamber pertama kita taruh saringannya itu dari jaring layan yang bekas-bekas. Dikarenakan kalau saya membuat chamber ini ada 2 kategori. Satu yang disebutkan technical, kedua biological. Kenapa disebut seperti itu? Untuk di technical sendiri hanya menahan kotoran-kotoran besar ataupun amoniak yang dari kotoran ikan yang besar ditampung di chamber pertama. Nah, chamber kedua hampir sama untuk kegunaannya chemical. Nah, chamber ketiga itu kita biasa pakai biobor untuk bakteri si pengurai. Nantinya itu untuk bakteri tersebut untuk membentuk ekosistemnya supaya pengurainya bagus. Dalam arti kita kandangin si bakteri di dalam biobor tersebut, jadi banyak sisa-sisa amoniak yang tidak tersaring
dari chamber pertama diolah, diurai, kemudian ke atasnya itu kita lihat, coba kita lihat di sebelah sini. Nah, ini ember yang ketiga. Ini di sini kita taruh yang pertama biobol, yang kedua itu ada pasir di bawahnya itu, yang ketiga kita pakai jenis batu apung. Ini yang disebut biolikal. Nah, di sini mungkin bisa menjernihkan air lebih baik dan bagus. Mungkin nanti kalau ada yang minat ataupun seneng koi bisa nanya-nanya di YouTube ataupun di Rehan, kita bisa bantu mengenai pembuatan ataupun caranya. Nah, ini yang terakhir itu pompa. Ini sudah bersih. Pompa sudah bersih di sini. Sudah jernih airnya. Ini hanya putaran kolam. Kalau kita mau lihat di kolam tanah, ayo kita lihat ke kolam tanah kalau mau lihat. Oke guys, di sini ada peternakan ikan. Widih, ini pada nyamperin nih. Belum dikasih makan udah pada nyamperin. Kebetulan ini musim kemarau, airnya jadi debit airnya kurang. Ini ada berapa ikan? Mungkin ini 1.500 ada. 1000 guys. Yang di sini juga ada, ini 2 tahap. Ini ada yang umurnya masih 3 bulan, ada yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ini diperjualbelikan ya? Ya, diperjualbelikan. Ya teman-teman, barangkali ada yang mau beli ikan koinya, ya Om, jadi saya mau minta nomor WA-nya berapa? Baik, bisa hubungi saya di 0813 2199 4021. Yaitu nomor WA-nya. Jadi teman-teman nanti kalau mau beli koi bisa hubungi Om Budi atau bisa lewat saya dengan cara komen di kolom komentar YouTube ini. Seru ya. Ini kendalanya apa, Om? Kendalanya air sebetulnya. Kendalanya air, kebetulan ini air dari gunung bukan dari irigasi, dan kita bisa lihat sendiri gunung kita itu banyak pernah sering direboisasi, tapi tetap karena reboisasinya tersebut ngacu kepada hutan produksi kayu, bukan getah ataupun buah, sifatnya si usia kayu tersebut kalau sudah layak ditebang
mereka ditebang gitu kan para petani. Padahal saya menginginkan untuk kelanjutan kehidupan kita yang tidak terlepas daripada ekosistem saling berhubungan antara alam dengan manusia. Saya harapkan sebetulnya reboisasi itu ada perubahan. Kita ngacu kepada reboisasi tanaman yang menghasilkan buah ataupun getah. Sifatnya kalau getah itu karet ataupun buah, kalau buah bisa kopi, bisa lada, ataupun yang lain pala. Nah di sini mungkin cengkeh bisa yang sifatnya makin lama makin tua tidak ditebang, karena yang diproduksinya pun getah ataupun buah. Saat ini kebanyakan petani itu nanamnya itu produksinya itu kayu seperti jati putih ataupun gamelina. Nah hal tersebut menjadi kendala setelah umurnya 7 tahun ataupun 10 tahun, di mana kayu tersebut layak dipakai bahan, itu pasti ditebang. Nah dilema bagi kita mau sampai kapan seperti ini. Mungkin dulu Cigawir itu subur dengan airnya. Nah untuk saat ini kolam ini dulu itu sangat subur sekali, debit airnya bagus. Nah sementara ini memang terjadi seperti ini di musim-musim kemarau, debit air sangat sedikit sekali, dikarenakan mata air yang dari pegunungan itu makin mengecil. Dikarenakan apa? Yang tadi reboisasi tersebut ngacu kepada produksi kayu yang sifatnya ditebang begitu. Mungkin kita perlu pemerhati dari pemerintah juga, mungkin ada terobosan-terobosan baru yang sifatnya jangkanya pembangunan ataupun di pertanian itu di desa itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah yang kita inginkan jangka panjangnya, jadi bukan hanya jangka pendek atau menengah saja, tapi yang kita harapkan jangka panjang. Sekarang ini sudah begini, apalagi 20 tahun kemudian ataupun 30 tahun kemudian, tidak tahu alam kita Cigawir itu seperti apa itu. Ya, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud dan pemerintah lebih perhatian lagi kepada alam Cigawir ini, supaya alam Cigawir ini berkembang dan terus dilestarikan oleh anak-anak muda zaman sekarang dan yang akan datang. Ini ikan sebanyak ini budgetnya berapa? Untuk bibit kita dulu ngambil dari Blitar, karena kita belum ada media untuk penangkaran atau jadi kita bibit dikirim sama teman dari Blitar. Waktu itu hitungannya itu yang sekitar bangsa 2 cm itu kita beli, ada yang ya sekitar rata-rata 5.000 lah, 5.000. Dulu saya nanam itu dengan budget sekitar bangsa 15, antara 15-20 jutaan lah, di 2 kolam ini sama yang itu. Kebetulan kita ngambil beberapa jenis, ada asagi, kohaku, dan orange pada saat itu. Cuman memang masih banyak kekurangan. Pertama persiapan lahan, terus kedua pemeliharaan pun, dikarenakan kita masih mempelajari. Sebetulnya kita masih pemula, masih mempelajari bagaimana memperlakukan koi ini supaya tumbuh dengan bagus pertumbuhan ataupun kualitas warna yang spesial, yang bagus. Jadi masih kita dalami, kita pelajari. Mungkin butuh proses 2-3 tahun. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Semoga peternakan ikan Om Budi ini laris dan usahanya sukses.
Om, terima kasih Siap. atas waktunya. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Sangat bermanfaat ilmunya. Jadi saya bisa tahu seputar bonsai, seputar ikan koi yang ada di sini.